الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Nawaina ta'alluma wa ta'alim, tadhakkara wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif al-imam an-Nawawi fi kitabil arba'in nawawiyah nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin fi darain amin ila anqal al-hadithul ashir al-halalu tayyib syartul qabul. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa amalu salihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajulu yutilu safar as'as akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa ana yustajabu lahu lidzalik rawahu Muslim. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi hari ini kembali kita diperjumpakan untuk melanjutkan pelajaran kita daripada kitab Arba'in Nawawi, membahas daripada hadis-hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita pada hadis ke-10. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau menyatakan innallaha ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, maha suci. Allah maha suci dan tidak menerima melainkan juga yang suci. Artinya apa ya al-ahbab? Amalan yang kita lakukan, kegiatan yang kita laksanakan setiap harinya, itu kalau benar-benar murni suci karena Allah, ikhlas karena Allah, selamat daripada syubhat, selamat dari perkara yang haram, maka hal tersebut baru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau seandainya kita ini Bapak Ibu sekalian masih mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara haram ini Pak Bu ada dua macam ya. Ada haramun li dzatihi, ada haramun li arid. Haramun li dzatihi perkara yang memang jenis benda tersebut haram untuk dimakan, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan dalam syariat Islam, seperti darah, daging bangkai, daging babi dan lain-lainnya, itu jelas diharamkan Allah. Itu haram li dzatihi, memang jenisnya atau zatnya haram. Ada juga perkara haram li arid, karena sebab zatnya sih tidak haram sebenarnya, cuman dikarenakan cara mendapatkannya dengan cara haram, maka hukumnya berubah jadi haram. Seperti contoh nasi yang kita makan, nasi adalah halal, tidak dilarang dalam syariat. Tapi kalau mendapatkan itu nasi dengan cara mencuri, dengan cara dari harta riba yang kita belikan makanan yang kita makan, maka perkara tersebut nasi yang kita makan berubah hukumnya menjadi haram karena sebab cara mendapatkannya. Nah intinya ayyuhal ahbab, Allah Subhanahu wa taala pengen dari kita semuanya murni bersih dari hal yang haram, baik itu haram li dzati atau haram karena sebab, artinya murni halal. Kemudian juga benar-benar kita mengamalkan sesuatu itu karena Allah, ikhlas, jangan campur aduk dengan
dengan tujuan biar dipuji oleh orang atau dimuliakan orang. Kita sholat, berusahalah sholatnya kita karena Allah, bukan karena mengharapkan pujian. Kita puasa, berusahalah untuk benar-benar liwajhillah, karena Allah, bukan karena yang lainnya. Hingga kalau seandainya amalan kita sudah murni untuk Allah, maka barulah amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya masih campur aduk, Bapak Ibu sekalian, sholat sih dijalanin sama dia, cuman ketika ditanya kenapa sih rajin sholat di masjid, iya biar dibilang sama orang kampung saya ini orang alim. Arti tujuannya biar dipuji orang. Yang kayak begini mau sholat sampai 1000 rakaat juga nggak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Syaitan dia ini paling berusaha menjegal kita sebagai anak keturunan Adam. Dia nggak senang kalau kita dekat dengan Allah. Syaitan itu paling nggak senang kalau kita dapat ampunan Allah. Maka syaitan bakal berusaha gimana caranya umat manusia ini jauh dari Allah, tidak melakukan ibadah, tidak melakukan taat, tidak melaksanakan sholat. Tapi kalau seandainya syaitan udah nggak mampu mencegah orang itu untuk sholat, maka syaitan bakal berusaha, hadirin, gimana caranya orang tersebut sholatnya nggak diterima sama Allah. Tuh. Jadi alhamdulillah nih kita sekarang ini udah menuju masjid, Bapak Ibu sekalian. Kita sholat berjamaah. Arti syaitan nggak mampu menaklukkan kita. Kita bisa datang ke masjid. Cuma jangan salah, syaitan nggak bakal tinggal diam, Bapak Ibu sekalian. Syaitan bakal berusaha gimana sholatnya kita nggak diterima sama Allah. Gimana caranya sholat kita ini ditolak mentah-mentah oleh Allah. Kenapa? Dimasukkanlah, dibisikkan oleh syaitan tujuan sholat kita untuk selain Allah. Makanya syaitan ini paling nggak senang kalau seandainya ada orang ikhlas. Orang ikhlas tuh syaitan paling gak senang. Gimana caranya biar gak ikhlas? Dulu pernah ada satu orang, hadirin, dia ini penjual daging, jualan daging di pasar, dan orangnya soleh. Dia jualan daging dan juga ahli ibadah. Tiap hari puasa dahar. Dan saking dia tutup itu puasa daharnya dia, sampai jangankan tetangganya, istrinya gak tahu kalau dia puasa. Istrinya nih yang tinggal serumah sama dia nggak tahu kalau suami tiap hari puasa. Taunya suami kalau pagi berangkat ke pasar pengen jualan daging, istrinya cuma nyiapin bekal. Disiapin bekal buat makan pagi, buat makan siang. Dia bilang nih suamiku, kalau nanti ini buat sarapan, ini buat makan siang. Kalau marhaba. Dibawa tuh makanan nggak ada yang dimakan Pak, disedekahin lagi sama dia. Puasa. Jadi dia puasa. Dan dia melazimkan ini selama 20 tahun. Istrinya nggak tahu kalau dia ahli puasa, 20 tahun dia puasa. Syaitan paling gergetan ngeliat orang kayak begini. Ibadah pakai ditutup-tutupin tuh syaitan paling nggak senang tuh, Bu. Gimana caranya ibadahnya itu riya. Maka syaitan pun ingin menjegal orang ini pura-pura menyamar jadi manusia dan menyamar sebagai pembeli. Datang ke tukang daging ini, sengaja dituju tukang daging ini. Maka ini syaitan berkata kepada tukang daging tersebut, dia bilang saya ingin beli daging ini 1 kilo, berapa harganya? Kata tukang daging harga 1 kilo sekian, harga pasaran yang emang saat itu digunakan di pasar tersebut. Maka syaitan berusaha memancing emosi orang ini, ditawar dengan harga di bawah harga pasar. Bilang bisa nggak kasih harga sekian? Dia bilang nggak bisa. Ayolah kasih harga sekian. Akhirnya terjadi tawar menawar yang alot, hadirin, sampai pada akhirnya tukang daging ngalah. Tukang daging ngalah. Dia bilang ya sudah, buat ente doang nih, aneh kasih harga daging sekilonya sekian di bawah harga pasar. Dia bilang ya sudah, tolong potongkan 1 kilo. Dipotongkan 1 kilo Pak. Maka syaitan ngelihat nih orang belum kepancing, ditanya lagi sama syaitan, fulan gelebek, tambahin dikit dong, jangan 1 kilo pas. Kata tukang lagi kemudian nawar di bawah harga pasar, minta nambah lagi ya. Dia bilang ya sudah tambahin sedikit ya, biar cepat berangkat nih konsumen kayak begini. Pas ditambahin sedikit, seton ngomong lagi, ngelihat nih orang belum kepancing, bilang kok nambahinnya cuma sedikit, tambahin lagi dong, tambahin lagi. Kata tukang daging ya fulan sudah, dia bilang ayo tambahkan sedikit lagi, jangan pelit.
Jangan bakhil sama orang. Dia bilang ya sudah, potong sedikit lagi, kasih. Syaitan lihat masih belum berubah nih orang. Maka syaitan berteriak. Dia bilang ya fulan ittaqillah. Ente ini pelitnya bukan main kepada orang Islam, apalagi orang seperti saya. Saya ini adalah orang yang rajin puasa. Saya ini mendawamkan puasa sebulan 3 hari. Saya sebulan sekali itu puasa 3 hari. Dan saya ini benar-benar puasa karena Allah. Kata tukang daging, aduh ini mulai teriak. Tambahin sedikit lagi biar diam, ayo. Setan lihat masih belum kepancing. Setan pun memanggil orang sepasar. Ayo Hannas, orang-orang sepasar kemari semua kumpul. Kumpul semua orang yang ada di pasar, pedagangnya, pembeli kumpul mengelilingi tukang daging dengan syaitan. Maka syaitan pun berkata, lihat nih tukang daging, dia enggak menghormati orang soleh seperti saya, dia enggak menghargai orang ahli ibadah seperti saya. Saya tiap sebulan sekali puasa 3 hari, tiap bulan saya puasa 3 hari, tapi lihat enggak ada yang ditambahkan kecuali cuma sedikit. Orang pasar biasa dengar ada suatu keributan mulai sumbu pendek hadirin, nyambung semua. Bilang iya ya kok pelit banget ya, nambahin sedikit banget, tambahinlah buat orang baik kayak begini, tambahkanlah buat orang soleh kayak begini. Akhirnya ketika dipancing-pancing, syaitan pun makin teriak. Ini orang mulai emosi. Ketika kepancing emosi, dia teriak nih tukang daging, ente baru puasa sebulan 3 hari doang dia sombong. Saya ini puasa dahar selama 20 tahun gak ada yang tahu, saya enggak sombong sama sekali. Pas dengar kayak gitu syaitan ketawa. Sudah cukup. Puasa yang ente tutupin selama ini selama 20 tahun sampai istri ente nggak tahu, sekarang orang sepasar tahu kalau ente puasa. Gara-gara itu hadirin, akhirnya puasanya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara sombong dan ria. Maka syaitan paling nggak seneng Pak ngeliat orang tuh bisa ibadah. Kalau kita zaman sekarang beda, pengen ibadah pengen lihat orang mulu ya. Lagi etikaf di masjid pasang status, selfie lagi etikaf di masjid. Masya Allah. Lagi tawaf di Ka'bah sambil video call, lihat lagi tawaf di Ka'bah, taruh di Instagram. Ya ahbab, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah ini maha suci, enggak menerima melainkan juga yang suci, bersih, yang halal, yang baik, yang karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinyatakan wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman layaknya Allah perintahkan para rasul. Artinya perintah yang diperintahkan Allah buat para nabi dan rasul itu pun juga perintah yang diperintahkan buat kita orang beriman. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, para utusanku, makanlah makanan yang halal, jangan menyantap makanan yang haram. Makanlah makanan yang halal, wa'malu salihah, dan beramallah amalan yang soleh. Dan Allah perintahkan kita sebagai orang beriman, Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, makanlah makanan yang halal dari atas yang kami rezekikan kepada kalian. Artinya kita diperintahkan untuk menyantap makanan yang halal, minuman yang halal, perbuatan yang halal. Sebagaimana para anbiya disuruh, kita juga disuruh ayo al-ahbab. Jadi perintah untuk menyantap makanan halal ini bukan hanya tugasnya para nabi, bukan hanya tugasnya para rasul, kita semua. Sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun juga diwajibkan tidak memasukkan makanan sedikit pun melainkan makanan yang halal. Makanya dulu ada seorang wanita salihah, ketika suaminya pengen kerja mencari nafkah, itu sebelum suaminya keluar rumah dia gendong bayinya, dia gendong anak yang masih kecil untuk mengantarkan suami keluar dari rumah. Sesampainya di depan pintu, waktu suami ingin keluar meninggalkan sang istri dan anaknya, istrinya bilang, suamiku jujur ya, saya bersama anakmu yang saya gendong ini 3 hari nggak makan, insya Allah masih sanggup, insya Allah masih kuat, masih bisa lah nahan lapar. Tapi jujur, saya dan anakmu gak bakal kuat walaupun cuma sedetik dalam api neraka Allah. Jadi tolong jangan bawa ke rumah ini makanan yang haram, kasih kami makanan yang halal.
Kalau nggak ada makanan halal lebih baik puasa. Ya. Kalau ada makanan halal ya baru kita makan, nggak ada mendingan kita puasa. Ya. Tuh itu wanita salihah. Ya. Kalau kadang-kadang kalau zaman sekarang kita lihat pokoknya suami harus pulang bawa makanan. Mau halal mau haram yang penting pulang bawa makanan. Ya. Kalau pulang nggak bawa makanan nggak usah pulang sekalian ya. Makanya di sini lihat makanan halal ini penting Bapak. Kenapa Rasulullah SAW sangat memperhatikan masalah ini? Sebab dinyatakan Nabi menyebutkan dalam hadis yang lainnya, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba, wa man akala minal haram sya'at jawarihuhu asad jawarihuhu sya'a am aba. Kata Nabi, barang siapa yang menyantap makanan halal maka anggota tubuhnya bakal taat sama Allah. Matanya jadi pengen taat, mulutnya jadi pengen taat, anggota tubuhnya jadi pengen taat pada Allah. Sya'am aba, kata Nabi. Mau nggak mau, suka nggak suka, subhanallah terdorong nih anggota tubuhnya pengen dekat sama Allah. Tapi sebaliknya, waman akalal haram, barang siapa yang menyantap makanan yang haram, asad jawarihuhu sya'am aba. Barang siapa yang makan makanan haram, anggota tubuhnya bakal terjerumus kepada maksiat, mau nggak mau. Ya, subhanallah. Jadi pengaruh. Makanya dahulu hadirin, waktu Nabi cerita tentang Dajjal, kata Rasulullah SAW, nanti Dajjal di akhir zaman dia bakal menguasai itu segala macam bahan-bahan pokok yang ada di dunia ini. Dan Dajjal hanya memberikan hanya untuk pengikutnya. Adapun bagi orang beriman diboikot. Orang yang beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada Dajjal, yang nggak mau ngikutin Dajjal, itu dilarang menyantap makanan yang ada di gudangnya Dajjal. Jadi hanya buat orang-orang pengikutnya yang tidak beriman atau ngikutin Dajjal itu dikasih. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau saya dapatkan zamannya Dajjal, saya sih gampang aja ya Rasulullah. Kata Nabi, gimana bisa gampang ya fulan? Makanan dikuasai oleh Dajjal. Dia bilang, gampang ya Rasulullah, saya pura-pura jadi pengikut Dajjal aja dulu. Saya pura-pura jadi pengikutnya, saya makan, dia kenyang, saya keluar. Pokoknya Dajjal cuma ngasih buat pengikutnya kan. Ya udah bilang, saya pengikutmu ya Dajjal, makan, udah kenyang, monggo keluar lagi. Kata Rasulullah SAW, dia bilang, lah jangan, kata Rasulullah. Kenapa? Sebab siapa yang bisa jamin kalau ente udah makan ente bakal keluar dari pasukan Dajjal. Sebab makanan itu sangat berpengaruh, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Berpengaruh pada tubuh kita, berpengaruh dari pola pikir kita, berpengaruh daripada kehidupan kita. Makanya makanan halal wajib kita jaga, khususnya kita lagi puasa nih hadirin. Kita kalau lagi puasa usahakan jangan makan kecuali makanan yang murni halal. Ya. Jangan kita makan nggak apa-apa deh beb, yang penting makanan lah. Kita nggak tahu halal haram, ya insya Allah halal, enggak. Jangan yang subhat. Ya. Cari yang jelas-jelas halal. Hakada. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Makanlah makanan yang halal atas rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Hadirin, alhamdulillah makanan halal nggak kurang kok. Ya, makanan halal banyak, jangan sampai cari makanan haram. Minuman halal nggak kurang, Allah kasih banyak buat kita. Jangan cari minuman haram. Yang halal kagak dimakan, yang haram dimakan sama dia. Padahal yang halal banyak. Makanya usahakan jangan sampai kita biasakan diri kita memasukkan makanan yang halal atau makanan yang subhat ke dalam tubuh, makanan yang haram atau makanan subhat ke dalam tubuh kita. Summa dzakara rajul yutilu safar. Kemudian Nabi cerita, Nabi sebutkan ada satu orang musafir, kata Rasulullah, yutilu safar, melakukan perjalanan yang panjang, kemudian rambutnya compang-camping karena melakukan perjalanan, enggak kurus, aghbar, penuh dengan debu di wajahnya dan tubuhnya. Ya muddu yadaihi ya Rab ya Rab. Kemudian dia dalam keadaan musafir, dalam keadaan seperti itu keadaannya, dia panjatkan tangannya munajat pada Allah. Dia angkat tangan mengatakan ya Rab ya Rab ya Rab. Arti memohon dengan sangat kepada Allah, ya Allah ya Allah ya Allah.
Namun kata Nabi, wa mat'amuhu haram. Tapi sayang, ini orang masih makan makanan yang haram. Masyrabuhu haram, masih kadang minum minuman yang haram. Malbasuhu haram, masih memakai pakaian yang diharamkan Allah. Wa ghuziya bil haram, dan kadang-kadang tubuhnya itu tumbuh gara-gara makanan haram. Fa anna yustajabalah, bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di sini Nabi memberikan contoh seorang musafir. Kenapa seorang musafir? Sebab memang seorang musafir itu Bapak Ibu sekalian, Nabi nyatakan doanya diijabah oleh Allah. Jadi ada beberapa orang Pak, kalau berdoa doanya nggak bakal ditolak. Siapa itu? Yang pertama, doanya orang yang kena musibah. Orang kalau kena musibah doanya didengar sama Allah. Yang kedua adalah doa orang yang dizalimin atau mazlum, orang yang terzalimi. Itu orang yang terzalimi kalau dia munajat sama Allah langsung diijabah oleh Allah. Yang ketiga doanya musafir, kayak sekarang disebutkan sama Nabi. Bahkan ini bukan sembarang jalan, kata Nabi, yutilu safar, melakukan perjalanan yang jauh, artinya benar-benar dia melakukan perjalanan yang melelahkan. Artinya mesti kan semakin capek doanya makin mustajab. Tapi sayang kata Rasulullah, walaupun melakukan perjalanan sejauh apapun, tapi masih nggak peduli dengan makanan haram masuk ke mulutnya, nggak peduli dengan minuman haram masuk ke tubuhnya, nggak peduli masih pakai pakaian yang haram, yang kayak begini mau sejauh apapun perjalanannya nggak bakal diterima sama Allah. Ya. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di antara syarat agar doa kita diijabah oleh Allah, makanan halal. Jangan sampai kita menyantap makanan haram atau subhat. Ya. Terkadang kita ini haramnya enggak, tapi subhat masih jalan. Ya. Subhat itu adalah makanan yang kita belum jelas ini halal apa haram. Ya. Itu para para salihin, mereka benar-benar hadirin untuk tidak menyantap kecuali yang jelas murni halal. Ya. Makanya orang-orang dulu Bapak Ibu sekalian, kita masih dapatkan tuh beberapa orang-orang tua dulu itu kalau seandainya pengen makan ayam, dia beli ayam di pasar, ayam hidup, dibawa pulang ke rumah. Itu ayam yang dibeli sama dia nggak langsung dipotong, nggak langsung disembelih, dikasih makan dulu sama dia hadirin. Selama beberapa hari baru habisnya disembelih. Ditanya kenapa kok kasih makan dulu? Iya biar nguras yang ada di perutnya sebelum saya beli, biar ganti makanan yang halal yang udah saya beli setelahnya. Ya, jadi sebab kalau saya waktu beli ini ayam udah ada isinya, makanan yang dimakan oleh ini ayam, saya nggak tahu ini makan yang dimakan halal apa haram. Makanya udah biar bersih saya kasih makan dulu, dikuras. Ya, saya ganti dengan makanan yang baru yang halal, sudah jelas-jelas halal. Selama beberapa hari baru saya sembelih. Ada orang-orang kayak gitu. Cuman zaman sekarang udah nggak ada lagi ya. Sekarang semuanya pengen ekspres semuanya. Hakada. Kemudian juga hadirin, itu sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau waktu menjabat sebagai Amirul Mukminin waktu lebaran, Bapak Ibu sekalian, waktu orang-orang berkunjung ke rumahnya kaget melihat Ali bin Abi Thalib makan roti kering yang kasar dari gandum. Cuman roti kering nggak pakai kuah, nggak pakai apa, cuman dicelupkan ke air putih kemudian dimakan, celupkan ke air putih dimakan. Sampai orang-orang mengatakan ke dia, Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, fi yaumil id ta'kulur raghif. Ya Amirul Mukminin, di hari raya seperti ini cuma makan roti kering kayak begini? Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib qala na'am. Dia bilang iya, saya makan roti kering ini sebab saya yakin ini benar-benar halal. Kenapa? Gandumnya saya yang tanam di tanah milik saya yang ngurus tuh gandum sampai tumbuh, saya yang nyiramin, saya ngasih pupuk, begitu panen saya yang panen, saya yang petik, saya yang kupas, saya yang giling, saya yang adonkan jadi roti, saya bikin roti. Ini semuanya berkat saya semuanya. Artinya benar-benar halal, nggak ada campur tangan orang. Jadi saya yang nanam, saya yang manen, saya yang ngupas, saya yang adon, saya yang makan, udah jelas halal. Hakada. Cuman zaman sekarang mau cari kayak begini udah repot, udah repot. Beb mau nanam gandum di mana, mau nanam beras di mana, semuanya udah jadi bangunan semua ya. Ala kulli hal, paling enggak hadirin kita berusaha
berusaha gimana caranya jangan sampai ada makanan yang haram atau makanan yang subhat masuk ke dalam rumah kita. Kemudian hadis berikutnya hadirin disebutkan al-hadis hadi asyar an Abi Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatih radhiyallahu anhu maqal hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk rawahu Tirmizi wa Nasai wa qala Tirmizi hadis hasan sahih. Diriwayatkan oleh Abi Muhammad al-Hasan Ali bin Abi Talib, cucunya Rasulullah. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, beliau mengatakan, saya ini pernah menghafal apa yang disampaikan oleh nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpesan kepada saya, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya Hasan, tinggalkan segala hal yang meragukanmu, ambil yang enggak meragukan. Ini juga ada kaitan dengan hadis sebelumnya hadirin. Jadi intinya yang benar-benar kita yakin halal, ambil. Tapi kalau kita masih ragu halal haram ya, maka lebih baik kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Dan hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, kita enggak usah khawatir. Kalau kita tinggalkan yang subhat terus kita jadi susah, enggak. Ingat, ketika kita meninggalkan perkara yang subhat karena Allah dan Allah menyaksikan itu, maka Allah akan memberikan kepada kita berlipat ganda dari yang halal. Jadi jangan takut, waduh kalau aneh enggak makan beb, ini ntar kehabisan. Kalau saya enggak makan nanti saya kelaparan. Kalau saya enggak makan, wah bakal jadi susah lah. Kalau kita benar-benar meninggalkan yang subhat karena Allah, Bapak Ibu sekalian, dijamin bakal datang yang halal berlipat ganda dari apa yang ada di hadapan kita. Begitu juga harta, uang. Kalau kita ragu ini halal haram, tinggalkan. Kalau kita tinggalkan karena Allah, murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bakal gantikan rugi kita harta yang halal berlipat ganda. Makanya hadirin berusaha semaksimal mungkin. Da'ma yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu, ambil yang enggak meragukan kita. Yang jelas halal, yang jelas dibolehkan, kerjakan, ambil. Tapi kalau seandainya masih ragu, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Makanya sampai disebutkan di dalam hadis yang lainnya, kata Rasulullah, lau gumtum hatta kal hanaya wa sumtum hatta kal autar la yaqbalallahu minkum illa biwara'in hajiz. Kata Nabi, kalau seandainya ada di antara kalian yang beribadah di malam hari, berdiri enggak ruku-ruku, sholat berdiri terus udah kayak tiang masjid, tegak. Kemudian puasa tiap hari sampai kurus badannya, tetap saja kata Nabi enggak bakal diterima sama Allah kecuali kalau kita punya sifat wara. Apa itu wara? Hati-hati, enggak sembarangan. Wara dalam makanan, wara dalam minuman, wara dalam berbuat, wara dalam berucap, wara dalam segala hal. Hati-hati ketika makan, hati-hati ketika minum, hati-hati ketika berucap, hati-hati ketika berbuat. Kalau seandainya dia punya sifat wara kayak begini, maka barulah amalnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Kemudian juga disebutkan di antara perkara yang subhat, di antara perkara yang subhat hadirin, ketika terjadi perbedaan pendapat antara ulama tentang suatu perkara, ulama ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Ini berarti kita sebagai orang awam kan bingung, beb saya ikutin siapa beb, ini ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Ustadz ini bilang halal, ustadz itu bilang haram. Apa tugas kita? Tugas kita tinggalin, enggak usah dikerjain itu. Beb, mengikutin yang haram enggak, kita tinggalkan bukan karena ngikutin yang haram, tapi karena kita meninggalkan hal yang meragukan kita. Jadi saya enggak makan itu kenapa? Ada ustadz bilang halal, ada ustadz bilang haram, saya enggak mau makan. Kenapa? Ngikutin yang haram? Enggak, bukan ngikutin yang halal wala ngikutin yang haram, tapi saya meninggalkan itu karena ini hal yang meragukan saya. Nabi ngajarin kita da' ma yaribuk, tinggalkan yang meragukan kita. Ini sebab membuat kita ragu. Ada ulama mengatakan aktivitas ini boleh, ada ulama mengatakan aktivitas tersebut tidak boleh. Seperti ada bilang contohnya bunga bank, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Tugas kita gimana? Jangan diambil. Jangan diambil buat kita, jangan kasih makan keluarga kita,
Jangan kasih makan anak yatim, jangan kasih makan fuqara masakin. Terus gimana dong Beb kalau begini? Kalau pengen diambil buat maslahat muslimin, tapi buat kita makan enggak. Apakah Anda ngikutin yang haram? Saya bilang enggak, saya enggak ngikutin yang haram. Begitu juga saya enggak ngikutin yang halal. Kenapa? Sebab ini meragukan saya. Ya, ada sesuatu yang ribah, yang meragukan kita. Sebab bilang halal haram. Lebih baik kita tinggalkan, lebih aman. Ini warok hadirin. Ya, warok seperti ini yang harus ada sama kita. Itu sampai kaum solihin, ya, itu kalau sane duduk Pak, ya, di sampingnya waktu duduk, waktu dibangun ternyata ada duit. Ya, ketika dibangun ada duit di sampingnya. Itu duit yang ada di sampingnya itu yang di luar kantong dia itu nggak berani diambil. Kenapa? Kenapa? Bukan punya saya kali. Ya. Orang zaman sekarang, ya Beb, saya pengen ikut-ikut juga kayak gitu. Cuman kalau duit logam tuh, tapi kalau duit warna merah ya saya ambil juga ya. 100.000. Ya makanya di sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, intinya kalau yang meragukan kita tinggalkan. Ya. Jangan khawatir kalau kita udah bisa meninggalkan yang subhat, yang meragukan kita karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan apa daripada yang halal. Kemudian juga hadirin dinyatakan seorang mukmin itu, orang yang beriman itu, dia tidak bakal merasa nyaman kecuali kalau benar-benar halal. Semuanya halal baru nyaman. Tapi kalau masih ada keraguan, maka bakal ada kegelisahan dalam hatinya. Ya, itu sampai Sayyidina siapa namanya, ada Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari, ulama besar dari mazhab Syafi'i hadirin. Hadza Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari terkenal orang yang kalau berbicara itu bahasanya itu begitu indah dan begitu muntalik, artinya benar-benar ucapannya dia itu benar-benar enak didengarkan oleh pendengar hadirin. Kalimatnya, susunan kalimatnya, bahasanya yang indah, hingga orang-orang tuh kalau mendengarkan beliau tuh semuanya ke bawah, menikmati dari apa yang disampaikan hadirin. Cuman sekali waktu hadza al-Imam Abi Zakaria Al-Ansari atau Imam Juwaini, maaf, Al-Imam Al-Juwaini, ketika beliau dalam menyampaikan kalimatnya tiba-tiba subhanallah terdiam, kayak mengeluarkan kalimat kayak sulit banget. Ngeluarin kalimat salah-salah berulang kali. Ketika dia sulit mengeluarkan kalimat tersebut, kayak ada ganjelan di lidahnya. Kemudian dia pun terdiam hadirin. Begitu dia terdiam merenung, itu kurang lebih berapa menit, kemudian dia mengangkat kepalanya, dibilang, ini kesulitan saya untuk berbicara barusan, ini adalah bekas dari susu yang saya minum saat saya masih bayi, katanya. Susu yang saya minum saat masih bayi. Gimana ceritanya itu susu yang diminum masih bayi? Dibilang, dulu abah saya ini, beliau ini udah memastikan tidak ada makanan yang subhat apalagi yang haram masuk ke rumah kita. Pokoknya makanannya pasti halal, dijaga betul tuh. Dan abahnya ini adalah seorang ulama, ya. Pokoknya dia mengajar dan lain-lainnya, pokoknya yang masuk ke rumah harus makanan halal, ya. Subhanallah, sekali waktu abah saya sedang keluar, ya, saya ditemani ibu saya saat itu katanya masih bayi, ya. Waktu masih bayi ini masih menyusu, ya. Waktu digendong sama ibu saya, tiba-tiba datang budak milik tetangga, suruhan dari tetangga untuk nganterin sesuatu. Bilang, nih anterin ke rumahnya fulan nih, ke rumah tetangga kita. Maka ini budak perempuan datang, Bu, bawa makanan atau bawa titipan untuk diberikan kepada keluarga Imam Juwaini ini. Maka ketika sang ibu menerima titipan tersebut, sang ibu pun bangun, ibu saya pun bangun mengambil titipan tersebut dan meninggalkan saya dengan budak perempuan ini. Sebab ini barang mesti dibawa masuk ke dalam. Ketika ibu saya masuk ke dalam, saya pun menangis kehausan. Kata Imam Juwaini ini, masih bayi, menangis kehausan. Maka sang budak perempuan ini nggak tega ngelihat bayi nangis, diambil disusuin, ya. Disusuin. Maka saya pun minum, ya. Namanya bayi, ya, minum susu. Subhanallah, ketika saya sedang menyusu dengan budak perempuan ini, datanglah abah saya, melihat sang bayi lagi disusui oleh budak. Maka ayah saya marahnya bukan main, mengatakan, "Gel, ya fulana, lepaskan bayi saya, jangan kau susui."
Begitu dilepaskan, maka diambil sang bayi ini diambil, kemudian dicongkel mulut sang bayi, dimuntahkan tuh susu yang barusan diminum, hadirin. Dicongkel oleh abahnya, dipaksa untuk dimuntahkan, memuntahkan susu tersebut. Di sini hadirin yang jadi masalah bukan karena susunya budak kali, bukan itu. Kita di dalam Islam nggak boleh membedakan mau budak ataupun bukan budak, hadirin. Selagi dia beragama Islam, maka semuanya juga harus kita hormati. Tapi kenapa kok bapaknya Imam Juwaini itu begitu kerasnya, sampai susu dari sang budak ini dimuntahkan kembali, dipaksa sang bayi untuk dicongkel mulutnya untuk memuntahkan isi perutnya. Dikarenakan hadirin, sang budak ini, diri sang budak, begitu juga susunya sang budak asinya itu adalah hak milik tuannya. Kalau seandainya sang budak menyusui kepada orang lain tanpa izin tuannya, maka hukumnya haram. Maka oleh karena itu sang bapak pun mencongkel mulut sang bayi biar memuntahkan. Kenapa? Sebab susu yang diminum ini haram. Kenapa? Belum dapat izin. Kalau seandainya sang tuannya mengizinkan, saya izinkan budak perempuan saya untuk nyusuin anak ente, itu halal hukumnya. Tapi ini kan sang budak inisiatif, ngambil sendiri disusuin tanpa izin dulu dari tuannya. Maka itulah yang dinyatakan syubhat. Makanya hadirin, sampai segitunya mereka itu menjaga agar tidak ada masuk perkara yang haram ke dalam keluarga mereka, bahkan pada bayinya mereka. Dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah, beliau hadirin pernah dalam keadaan haus, begitu pulang ke rumah ngelihat di rumah ada susu. Maka Abu Bakar Siddiq karena saking hausnya langsung ngambil tuh susu, minum. Begitu minum, nanya, ini susu dari mana ya? Udah minum nih. Maka pembantunya bilang, tuan, ini susu adalah hadiah dari tetangga kita yang Yahudi. Jadi Yahudi ini bikin pesta, lagi bikin pesta, akhirnya bagi-bagi lah susu makanan ke rumah sini. Dan kebetulan ini susu dari dia. Kata Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu wadahnya juga milik dia. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun keluar hadirin, memuntahkan isi perutnya, dicongkel mulutnya, dimuntahkan. Kenapa? Sebab nggak tahu ini wadah cawan milik orang Yahudi ini pernah dipakai buat naruh khamr atau enggak, sudah dibasuh atau belum. Saya khawatir jangan-jangan belum dibasuh, akhirnya hukumnya najis kecampur dengan susu, terus saya minum, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka dia muntahkan itu isi perutnya, itu sampai orang-orang menyaksikan sampai khawatir, ya Allah, jangan-jangan yang keluar bukan lagi isi perut, nyawanya ikut keluar nih. Saking memaksa hadirin, nggak mau ada makanan yang syubhat masuk ke dalam mulut mereka. Akhirnya berkat seperti itu, lihat mereka jadi orang-orang besar semuanya. Ketika mereka bisa menjaga diri mereka dari yang syubhat, bisa menjaga dari perkara yang haram, jadi orang yang dimuliakan Allah. Kalau ada yang bilang, Beb, kok gitu banget ya, kok susah banget, sebenarnya enggak hadirin, sebenarnya enggak. Dan subhanallah Pak, kalau kita bisa menjaga makanan yang haram enggak masuk ke dalam tubuh kita, itu dinyatakan bisa bisa bercahaya hati kita. Tapi kalau udah makan yang haram, qasa qalbuh, maka hatinya bakal keras, hatinya bakal mati. Kalau hati sudah mati Pak, enggak bakal lagi ada nikmatnya ibadah. Makanya baca Quran bawaannya sepet aja matanya. Baru baca 1 ayat 2 ayat kayak perasaan, ya Allah, kok ini huruf dia mulai goyang-goyang, mata udah sepet aja ya. Ini makanya hadirin, kalau orang yang hatinya bersih, maka ibadah mah enak aja, nikmat aja. Maka oleh karena itu jaga benar-benar diri kita dari perkara yang diharamkan Allah, dari perkara yang subhat. Saya rasa ini 2 hadis cukup buat kita hadirin, pelajaran untuk kita. Jaga khususnya kita di bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan Allah, jangan sampai ada makanan haram atau makanan subhat masuk ke mulut kita. Jangan sampai masuk kepada mulut keluarga kita, kepada anak istri kita. Insya Allah Allah jaga dan Allah limpahkan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang berkah, bisa menghidupkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini hadirin. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya silahkan, sebelum saya tutup. Silahkan Ibu. Silahkan.
Ya. Marhaba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kalau saat ini kita sudah melakukan hadirin dan kita ingin kembali kepada Allah, ingin bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menutup pintu taubatnya kepada kita. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah tetap akan menerima taubat hambanya selagi nyawanya belum lewat tenggorokan. Artinya kalau kita benar-benar ingin bertaubat, menyesali atas kesalahan, atas makanan yang haram yang pernah kita makan, terus kita ingin bertobat, maka ambil kabar taubat kita bisa menghapuskan dosa tersebut, menghapuskan kesalahan. Makanya lihat orang-orang Arab dahulu hadirin sebelum mereka itu kadang-kadang orang yang habis dengan minuman keras, yang selalu minum minuman keras atau makan makanan yang haram. Tapi begitu mereka bertobat kepada Allah, ya, maka Allah hapuskan segala kesalahan dan dosa mereka. Ya, maka oleh karena itu kita juga sama. Kita kalau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan 3 syarat taubatan nasuha. Apa itu? Syarat pertama adalah penyesalan. Syarat kedua adalah al-iqla, meninggalkan dan menjauhi daripada mengkonsumsi itu atau hal-hal yang bisa mendatangkan perbuatan haram tadi. Yang ketiga adalah al-azam, memasang tekad dan niat untuk tidak kembali melakukan kesalahan yang sama seumur hidupnya. Jadi 3 syarat ini kalau terpenuhi maka dinamakan itu taubatan nasuha. Jadi intinya kalau taubat, insya Allah Allah bakal hapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita ini tahu bahwa orang ini bermuamalah dengan muamalah yang haram atau mendapatkan hasil hartanya itu dari harta yang haram, sedangkan kita ini harus membeli barang dari dia, artinya harus ada hubungan muamalah dengan dia. Kalau seandainya kita tidak dapatkan selain dia, maka itu uzur. Tapi kalau ada orang lain yang bisa kita dapatkan barang yang sama atau suatu kebutuhan kita yang sama dari tangan orang lain yang halal, maka wajib kita pindah kepada orang yang sudah jelas halal. Tapi nggak ada, tidak ada, semuanya dipegang sama dia. Artinya nggak ada yang jelas halal kecuali melalui dia doang kalau pengen dapatkan itu barang. Dan saya terpaksa untuk mendapatkan ini, maka kalau hal tersebut hadirin, maka ini dinamakan ma'dzur. Dan ma'dzur itu diuzurkan, maka kita dibolehkan hanya seperlunya saja, ya, seperlunya saja. Bukan berarti nggak apa-apa uzur, nggak ada lagi, udah bebas kita ambil lah. Tetap hanya sesuai kebutuhan kita, sesuai kebutuhan kita. Sebab dinyatakan kalau seandainya al-uzur tubihul mahzurat, kalau memang kita dalam keadaan uzur, maka hal tersebut pun dihalalkan kalau terpaksa. Cuman tadi selagi ada yang lain menjual yang sudah jelas halal, lebih baik kita pindah kepada yang jelas-jelas halal, insyaallah. Ada lagi? Cukup ya? Ya akhir. Al-Fatihah bil qabul wa tamin kutul ma'mul ighfir walidina walidikum amwatina amwatikum amwatil muslimina ajmain. Anallaha ta'ala taghashahum rahmah wa maghfirah. Sekanamul jannah farij 'alal muslimin yakhtim lana wa lakum bil husna wa huwa radin 'anna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.